Akhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S/Tab S-4 dan seterusnya tanggal 7 November 2025 adalah tidak sah karena dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 junto pasal 184 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal tersebut. 3. Menyatakan penyidikan berdasarkan 3 surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka tidak sah dan dibatalkan sepanjang mengenai pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. 4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik pemohon. 5. Serta menyatakan turut termohon tidak melanggar pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dan tunduk pada putusan aku. Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1-26 dan 1 ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa sekalipun dalam sistematika jawaban yang diajukan oleh turut termohon mengandung eksepsi, namun hakim memandang keseluruhannya adalah bagian dari jawaban yang nantinya setelah dipertimbangkan oleh hakim, muaranya hanya 2, yakni mengabulkan atau menolak permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon. Karena itu hal-hal yang masuk dalam kategori eksepsional tidak akan dipertimbangkan secara terpisah. Termohon menolak dalil permohonan pemohon, yakni 1. Perkara aku tunduk dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 sesuai ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena penyidikannya telah dimulai sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sehingga seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan termohon dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah. 2. Kewenangan pra-peradilan terbatas pada pengujian keabsahan aspek formil dan prosedural, bukan menilai tepat atau tidaknya penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE maupun pembuktian unsur tindak pidana yang merupakan ranah pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 77 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 dan Perma Nomor 4 Tahun 2016. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka telah sah karena pada saat penetapan telah tersedia sekurang-kurangnya 2 bahkan 3 jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan saksi serta didahului dengan pemeriksaan pemohon sebagai saksi atau calon tersangka dan gelar perkara sesuai standar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014. Untuk mendukung alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana tersebut di atas. Turut termohon menolak dalil permohonan pemohon dengan alasan 1. Dalil pemohon yang mempersoalkan pemenuhan unsur material, dikotomi perbuatan dan ada tidaknya niat jahat atau mens rea dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE telah melampaui batas penilaian pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 4 Tahun 2016 karena pengujian substansi material merupakan kompetensi absolut majelis hakim pemeriksa pokok perkara, sehingga forum pra-peradilan tidak berwenang memeriksa dan memutusnya. 2. Objek yang dimohonkan pembatalan berupa 3 surat perintah penyidikan dan surat ketetapan tersangka merupakan produk hukum administrasi justisial yang diterbitkan secara mandiri oleh penyidik, sehingga turut termohon tidak memiliki hubungan kausalitas maupun wewenang atributif berdasarkan pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Terlebih berkas perkara pokok beserta surat dakwaan telah dilimpahkan dan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 sehingga status pemohon telah beralih menjadi terdakwa dan permohonan gugur demi hukum sesuai pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 PUU 13 Romawi 2015. Penerbitan surat pemberitahuan berkas perkara lengkap P21 nomor B5148 M.1.4 dan seterusnya tanggal 30 April 2026 adalah sah menurut kewenangan eksklusif penuntut umum. Pasal 14 huruf B, pasal 110 junto pasal 138 KUHP dan merupakan bukti terpenuhinya ambang minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014. Untuk mendukung alasan penolakannya, turut termohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon serta bukti-bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan persidangan oleh para pihak, Hakim pra-peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, melainkan hanya bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon.
Menimbang bahwa salah satu pasal yang mengatur acara pemeriksaan pra-peradilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP adalah pasal 163 ayat 1 yang selengkapnya berbunyi. Pasal 163 ayat 1 acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut. A. Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. B. Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dengan pasal 162, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik atau penuntut umum. C. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan, hakim harus sudah menyatukan putusannya. D. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali di persidangan, pemeriksaan pra-peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. F. Dalam hal putusan pra-peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan. Dan G. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Menimbang bahwa ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E di atas lahir untuk memperbaharui pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP lama yang berbunyi, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan pada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Menimbang bahwa pasal 82 ayat 1 huruf D tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PU 13 Romawi 2015 telah diberikan makna baru, yakni permintaan pra-peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon pra-peradilan. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memberlakukan rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2021 yang salah satu rumusan Kamar Pidana menyatakan dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa rumusan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru menurut hakim dimaksudkan untuk mencegah upaya penyalahgunaan hukum oleh penyidik dan penuntut umum untuk sekedar menggugurkan upaya pra-peradilan. Misalnya dengan cara meminta penundaan sidang pra-peradilan agar dapat segera menyelesaikan proses penyidikan, melimpahkan pokok perkara dan diterima oleh pengadilan. Cara-cara ini menyebabkan tertutupnya hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia dengan jalan menguji apakah upaya paksa yang dilakukan terhadap dirinya sekalipun di sisi lain hak untuk segera diperiksa perkaranya di pengadilan juga merupakan hak asasi tersangka. Menimbang bahwa di sisi lain, perubahan undang-undang yang berusaha menutup celah atau mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan tersebut juga tidak boleh disalahgunakan untuk menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara, karena hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelapor yang juga memiliki hak agar materi pokok dugaan tindak pidana yang dilaporkannya segera mendapatkan putusan dari pengadilan terlepas dari apapun putusan yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa selanjutnya hakim perlu menguraikan perbedaan mendasar antara permohonan pra-peradilan dalam perkara nomor 99 Pidpra 2026 PN Jakarta Selatan atau pra-peradilan pertama yang diajukan pemohon dan diputus oleh pengadilan dengan permohonan pra-peradilan ini. Menimbang bahwa dalam pra-peradilan pertama, bukti P11, tindakan penggeledahan, penangkapan, penahanan, pelimpahan tahap 2 oleh termohon kepada turut termohon dan pelimpahan pokok perkara oleh turut termohon ke pengadilan negeri dilakukan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Pemohon digeledah, ditangkap dan ditahan pada tanggal 19 Juni 2026. Pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026.
Pemohon kemudian mengajukan upaya pra-peradilan pada tanggal 22 Juni 2026. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026, bukti TT9 sampai dengan TT11. Dari fakta tersebut di atas, pemohon memiliki waktu yang sangat singkat untuk mempertimbangkan dan menyusun permohonan yang baik untuk menguji upaya paksa tersebut sebelum pelimpahan pokok perkara ke pengadilan. Menimbang bahwa selain secara normatif pengadilan memedomani ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP, dalam konteks hak asasi manusia, pengadilan sebagai salah satu institusi negara dalam penegakan hukum dan keadilan harus memastikan adanya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pemohon. Karena itulah saat pra-peradilan pertama diperiksa, maka pemeriksaan pokok perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum dilaksanakan. Menimbang bahwa permohonan pra-peradilan dalam perkara ini, dalam kurung pra-peradilan kedua, diajukan pada saat agenda sidang pra-peradilan pertama menginjak pada tahap kesimpulan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, objek upaya paksa dalam perkara ini adalah penetapan tersangka khusus untuk sangkaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Menimbang bahwa hakim berpendapat permohonan pra-peradilan mengenai upaya paksa penetapan tersangka yang dimaksud dalam pasal 89 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak dapat diajukan secara parsial, yakni menguji satu persatu pasal yang disangkakan menggunakan permohonan yang terpisah-pisah, melainkan harus diajukan secara menyeluruh atau satu kesatuan. Selain itu, keadaan dalam perkara pra-peradilan kedua berbeda dengan perkara pra-peradilan pertama, karena penetapan tersangka terhadap pemohon telah dilakukan pada tanggal 7 November 2025 setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara bukti T102 sampai dengan T104. Menimbang bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bukti T106 sampai dengan T118, bukti T123 sampai dengan T149. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara merupakan forum yang lebih tinggi kualitasnya untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik yang telah dianggap lengkap dan layak untuk dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa kepentingan hukum kedua belah pihak, yakni pemohon dan pelapor, sesungguhnya telah bertemu dengan telah terbukanya forum pemeriksaan pokok perkara. Pemohon seharusnya menggunakan forum itu untuk mengajukan segala argumentasi hukum terkait ketentuan pidana yang didakwakan atau hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil dan material surat dakwaan, dan untuk menguji alat bukti baik yang diajukan turut termohon maupun yang diajukan pemohon, P10, P13 sampai dengan P21. Majelis Hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti tidak hanya dari sisi kualitasnya, melainkan juga memeriksa relevansi dan kualitasnya serta apakah pembuktian itu mampu meyakinkan majelis hakim. Dengan kata lain, majelis hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan memeriksa perkara dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas dibandingkan hakim pra-peradilan. Dalam keadaan demikian, tentu hak hukum pemohon tidak akan dirugikan.
Menimbang bahwa ketika pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dihubungkan dengan pasal 160 ayat 3 yang berbunyi permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama, telah memunculkan penafsiran adanya hak kepada terdakwa yang perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan dan diberikan hak untuk mengajukan pra-peradilan dengan cara dipecah satu persatu. Menimbang bahwa hakim berpendapat pasal 163 ayat 1 huruf A bermakna bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra-peradilan sedang berlangsung. Namun jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra-peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut termohon. Demikian putusan yang telah dijatuhkan atas permohonan saudara untuk pemohon dan kuasanya, termohon dan turut termohon, kuasanya. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup. Terima kasih. Ikutin itu loh, ikutin tripod. Saya beri jalan waktunya rapat